Indonesia sekarang ini buta semuanya. Tahu arah kau? Tahu arah? Ke kamar nggak bisa. Inti ke mana? Ke pintu nggak bisa. Inti nggak kenal lagi itu. Bentuknya si Dogi ini nggak kenal ini. Ustadznya inti nggak kenal, nggak bisa baca kitab lagi inti. Bingung inti. Ini baru satu mata. Kalau seandainya gerakan jantung kamu dikurangi 2 saja, nggak kuat apa-apa nanti. Nggak kuat apa-apa. Kalau seandainya dikurangi darahnya kamu misalnya 0,5 liter aja, udah nggak kuat bangun nanti. Berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kamu. Nggak sadar buminya siapa yang kamu hidup di atasnya. Nggak sadar airnya siapa yang kamu minum setiap harinya. Nggak sadar oksigennya siapa yang kamu hirup setiap saatnya. Nggak sadar matahari siapa yang menerangi setiap siang hari. Bulan siapa, bintang siapa. Nggak sadar, wah, fadkuru ala Allah. Sebut itu, ingat terus itu pemberian Allah. Sehingga kamu cinta, ya Allah. Kalau 1 juta aja kamu sebut Ustaz Taufik sampai sebegitu, paham ya? Padahal berapa nilai 1 juta? Tanya itu sama orang yang lemah jantung itu. Itu gerakan jantungnya dikurangi. Berapa biayanya? Tanya itu kepada orang yang ada gangguan pada ginjalnya. Berapa biayanya? Cana itu kepada orang yang ada gangguan ada di paru-parunya. Berapa biayanya? Ya Allah. Begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Karena itu orang yang alim itu jangan ngomong macam-macam di hadapan orang awam. Ajak orang awam itu ingat nikmat Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Kenapa? Syukur itu magom tertinggi. Karena itu setan itu berusaha untuk manusia itu gagal lewat tidak mensyukuri nikmat. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Tak pengaruhi dari muka, belakang, kanan, kiri, maka kamu tidak mendapatkan mereka ya Allah menjadi orang yang bersyukur. Lah, setan ingin menggagalkan kamu untuk kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena itu orang yang alim tugasnya untuk orang awam ingatkan mereka terhadap nikmat Allah supaya cinta dan mensyukuri nikmat Allah. Wah, kalah itu setan. Limpang itu setan. Yang kedua, iltizamut ta'ah, melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, supaya beruntung. Taat ini kan keuntungan hidup di atas duniawan. Taat ini adalah keuntungan hidup di atas dunia. Pingin kaya di akhirat? Ya kaya taat. Di akhirat saya kepingin itu, kepingin ini. Ya kaya taat. Yang banyak sujud, yang banyak dzikir, yang banyak baca Quran, yang banyak qiyamul lail, yang banyak bertasbih, yang banyak bersedekah, itu iltizamut ta'ah. Itu adalah menjanjikan keberuntungan yang besar di akhirat. Iltizamut ta'ah. Ajak orang sholat berjamaah, ajak orang tadi itu untuk qiyamul lail, ajak orang itu baca Al-Quran, begitu. Ini orang yang alim kepada orang awam. Yang ketiga, yaitu istinabul ma'siyah. Ajak orang itu menghindari daripada maksiat. Bahayanya buka aurat, bahayanya syahwat, bahayanya melihat maksiat yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan, berbicara, makan haram, makan riba.
Ajari mereka itu ke sana. Sebenarnya ada rentetannya. Kalau orang itu mengenal nikmat Allah, pasti dia akan melazimi taat. Kenapa? Setiap nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu taala. Pasti dia melazimi taat, menggunakan matanya untuk taat, telinganya untuk taat, semuanya taat, hatinya untuk taat. Kalau sudah orang itu melazimi taat, berarti dia menghindari maksiat. Orang itu kalau melazimi taat, gena taatnya Pak, itu akan jauh daripada maksiat. Karena itu Allah menyatakan, innas salata tanha anil fahsyai. Salat itu berbuat taat, mencegah daripada perbuatan fahsya wal munkar. Itulah iltizamut ta'ah, insyaallah akan membuat diri kamu karahatul maksiyah, benci kepada maksiat dengan sendirinya. Coba inti baca Quran yang banyak, yakin inti sebentar lagi akan tidak senang nonton TV. Coba kamu banyak berzikir dan sholawat kepada Nabi, yakin lagi nggak senang kamu menyanyi. Coba kamu melazimi i'tikaf di masjid, yakin ini nggak senang duduk di warung. Kenapa? Mau tidak mau iltizamut ta'ah akan menjadi sebab karahatul maksiyah. Bagaimana supaya iltizamut ta'ah? Selalu mengingat ala Allah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat pemberian Allah. Nah, itulah yang harus disampaikan oleh orang alim kepada orang awam. Fakullu alimin, nah ini yang bahaya. Maka setiap orang yang alim, akhadha yatakallam ala ammah, dia berbicara bersama orang awam bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha. Bukan yang dalam sekitar tiga hal ini. Ada yang sok makrifat. Gusti Allah itu adalah, ngawur sampai bisa kufur orang itu. Dimisal-misalkan, digaduk-gaduk dengan akal. Akhirnya bisa meyakini bid'ah itu adalah sunnah nanti. Kufur adalah iman nantinya. Begitu. Kenapa? Dia membicarakan pembicaraan yang tidak dipahami oleh orang awam. Ngotot yang awam nih. Kenapa? Kiainya ngomong begitu. Kiainya ngomong begitu. Maka alim yang demikian, ada lagi yang lain begitu, diajak ke duniawi. Diajak ke dunia, ke duniawi. Orang-orang awam diajak bicara ekonomi. Ngenal rupiah aja bingung, cerita dolar. Takon. Dolar itu panganan apa? Enak dia bakso. Karena itu jangan berbicara wahai orang yang alim itu kepada awam kecuali tiga hal ini. Kalau tidak, fahuwa fatan, itulah penyebar fitnah. Ternyata fitnah itu bisa jadi orang alim. Kalau pembicaraannya adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Fatan, tukang fitnah. Tukang fitnah bukan tukang fitnah gosip-gosip itu bukan. Tukang fitnah fiddin. Yang mengkaburkan nanti al-haq menjadi batil. Yang mengaburkan nanti al-iman menjadi kufur. Fatan fiddin. Na'udzubillah min dzalik. Ini paling bahaya ini. Ini paling bahaya. Hah? Dengar adzan enggak setiap saatnya? Dengar adzan enggak? Coba kamu dakwahnya sesuai dengan adzan. Bagus.
Allahu Akbar. Ajak manusia untuk ta'zim kepada Allah. Ta'zim kepada Allah dengan mentakzim syiarnya Allah. Masjid, zikir, aulia, sulaha. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ajak orang tadi itu untuk memperkuat tauhid supaya tidak tergoncang-gancing dengan kesyirikan dan kekufuran. Bukan hanya syirik yang nyata, kadang-kadang mensyirikkan jabatan, kadang-kadang mensyirikkan itu harta, kadang-kadang mensyirikkan Allah dengan wanita. Karena itu Nabi menyatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul mar'ah. Kenapa? Karena kadang-kadang ibadahnya bukan untuk Allah, untuk mereka. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cintakan orang ini kepada Nabi Muhammad. Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Cintakan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad. Dakwah itu begitu. Sesuai dengan adzan. Kemudian, hayya 'alas shalah. Orang ini yang paling penting ajak sholat. Diajari itu, diajari ini, cinta itu, cinta ini, sholat berantakan. Hadir hall kemana-mana, tapi nggak sholat, sholatnya berantakan. Maulid di mana-mana, tapi sholatnya berantakan. Manakib di mana-mana, sholatnya berantakan. Hayya 'alas shalah. Gimana caranya sholat? Kemudian hayya 'alal falah, keberuntungan. Gimana keberuntungan? Lewat ibadah kepada Allah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa? Al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Aja itu semuanya, itu muflihun itu. Gimana menjadi orang yang muflihun? Qad aflahal mu'minun. Sifatnya gimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum. Wah, panjang itu. Panjang semuanya. Hayya 'alal falah. Begitu. Kalau ente berdakwah dengan cara adzan, tidak jadi fitnah. Organisasi, partai, itu dan ini, bukan kalau maunya alim nih, alim ini. Itu orangnya orang politik. Itu orang ambisi. Nggak pantas ente. Kalau alim ini omongannya. Karena itu Allah menyatakan orang yang adzan itu, dan kita harus ikut konsep dakwah adzan. Apa? Waman ahsanu gaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sebab nuzulnya ada di adzan. Waman ahsanu gaulan, siapa yang paling bagus golnya, ucapannya. Mimman, daripada orang, da'a ilallah, yang mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Wa amila salihan, beramal saleh. Wa qala, dan dia menyatakan innani minal muslimin. Dai-dai semuanya ikuti konsep adzan ini. Baru ente ngaku muslimin. Kalau enggak, ente di atas mimbar ini sudah tebar fitnah kemana-mana. Faham tuh? Nah, karena itu jangan sampai ilmunya kamu jadi fitnah. Jadikan ilmu kamu jadi hikmah. Apa itu hikmah? Nah, kalau ilmu bisa diketahui hatta orang fasik, tapi hikmah tidak. Orang pilihan Allah. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang dikasih hikmah dibeli khairan katsira dari Allah. Tapi ilmu, hatta fasik, ulama usul dikasih ilmu. Hikmah enggak? Hikmah itu keadaan yang ada dari kamu yang membuat kamu tadi itu bisa memilih yang hak daripada yang batil.
Menaruh posisi itu dengan benar. Persis. Itu namanya hikmah. Paham nih ya? Dokter yang ahli itu nggak asal ngasih obat. Tapi lihat pasien. Timbang dulu. Coba timbangannya. Umurnya berapa? Catat. Umurnya berapa? Ditimbang. Tensi dulu darahnya. Baru, obat ini. Dosisnya persis. Bayi dikasih obat orang umur 60 tahun. Jebol. Pilek, kasih obat pilek itu. Yang ngorok mati. Ya enggak benar. Karena itu katakan kun kattabibil hadik yatrahud dawa fi mawdi'id da. Jadilah seperti dokter yang ahli. Tahu persis obat disesuaikan dengan penyakit. Begitu seharusnya. Hah? Jamoni gajah sama jamoni menungso. Gajah 70 telurnya. Wah sih. Manusia kasih 70 telur. Infus, Pak. Karena itu, jangan disamaratakan. Masyarakat ini juga begitu dipilah-pilah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ilmunya kamu manfaat. Menjadi hikmah bukan menjadi fitnah insyaallah. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibicarakan? Monggo silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Afan Habib kalau sedikit keluar dari pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Wali itu banyak, Habib. Macam-macamnya wali itu banyak, yang diantaranya itu yang kami ketahui ada wali Qutbul Ghaus, ada wali Abdal, wali A'immah, wali Nuqaba dan lain sebagainya. Banyak sebagian masyarakat menganggap orang yang punya keanehan itu adalah seorang wali. Di antaranya misalnya di daerah kami, tepatnya di Timur Warung Dawa, Habib. Ada masyarakat memanggilnya dengan sebutan Gus, tapi menurut kami atributnya itu tidak seperti Gus-Gus yang lain, dengan gondrong dan pakai baju, celana sebatas lutut. Beliau, kabar yang kami terima dari sebagian masyarakat, beliau bisa mengeluarkan uang dari kantong, bensin itu, air mineral bisa jadi bensin dan lain sebagainya, Habib. Terus kami takut kejadian seperti ini, takut seperti kejadian Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Musa menghukumi dengan dohir, sedangkan Nabiullah Khidir dengan hakikat. Jadi yang kami tanyakan, bagaimana Habib menyikapi problematika seperti yang barusan kami haturkan. Sedangkan wali itu kan alladzina ru'u dzukirallah kan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sebetulnya bahasa gimana membedakan wali majdub dengan wali yang bukan majdub, wali salik. Gini loh, Anda ini semuanya dituntut untuk ngikuti siapa? Nabi. Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, walaupun Khidir. Kalau nggak sesuai dengan ajaran Nabi jangan diikuti. Terus bagaimana? Ya sudah, ente yakini Khidir wali. Tapi nggak perlu diikuti. Saya mau tanya, kalau ada orang membunuh orang, anak kecil, dengan alasan mengikuti jejak Khidir, benar nggak? Khidir itu bukan untuk diikuti. Hah? Yang diikuti saat itu adalah Nabi Musa dengan syariatnya. Mana yang lebih afdal, Musa atau Khidir? Nabi Musa ulil azmi. Karena itu keafdoliyahan itu bukan karena keramat-keramatan model begitu. Yang ada di masjid Istiqomah sama yang terbang ada di udara. Paham ya? Mana yang lebih afdal? Tuh, yang Istiqomah. Itu yang Istiqomah, itu yang lebih afdal.
Karena itu ada wali yang bisa jadi panutan, ada yang nggak bisa jadi panutan. Itu kalau wali. Lah kalau wali-walian, lain lagi. Bisa su'ul khotimah itu. Kalau Anda tidak kembali kepada syariat, bingung jadinya. Ente mau wali atau tidak? Ente tidak sholat, tak gamplang itu. Ana wali sholat. Wali nggak sholat, tetap tak hukumi sholat. Harus sholat, wajib. Begitu. Jadi, Anda kalau memaksa orang untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad, benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau menyatakan, ojo melo-melo, biar dia wali, gak sholat, gak bobo. Nah, itu bahaya itu. Paham ya? Seharusnya murid-muridnya itu kalau dia pakai celana pendek, tuh kok no sarung. Lo kan begitu kan? Kasih no sarung. Nah kalau dikasih sarung ndak gelem, duduk wali. Kenapa? Diajak ke ajaran Nabi Muhammad ndak mau kok. Ukuran diwali dengan Nabi Muhammad. Karena itu jangan cari orang yang sakti. Orang yang pandai pandai apa ya? Ngabari kau gini gitu apa? Badek, iya. Pandai badek, nggak usah tertarik gitu-gitu. Jadi susu. Misalnya, lo ada apa bingung? Lo susu itu dikaring meresdok ini kok. Ada bang susu 3.000-an tuh sak gelas. Kita nggak butuh itu. Bensin jadi air jadi bensin. Tuku kan 1 liter piro su. Kita nggak butuh itu semuanya. Kita butuh orang yang bisa bimbing kita bisa kenal dengan Nabi Muhammad. Kita butuh kepada orang yang bisa nemukan kita dengan Rasulullah. Itu ngajari kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kan punya ilmu lah kok gampang belok-belok gitu. Jangan ukur dengan itu semuanya. Nah, ukur dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak podo be syariate 10 wali aku gak melokon gitu loh. Ada orang wali sembayangi misalnya ngadep timur, kamu jadi makmuman. Nggak wajib mufarogo, wajib mufarogo. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu beliau mengingatkan apa? La tuhibbu ahadan wa la tabghaduhu illa ba'dal ardi ilal kitabi was sunnah. Kai la tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Jangan kamu cinta seorang pun atau benci seorang pun kecuali setelah kamu ukur dengan Alkitab was sunnah. Supaya kamu tidak cinta karena hawa nafsu dan juga benci karena hawa nafsu. Gitu. Habib, godong tadi duit. Kontok konyang pondokku. Godong-godong ada duit kabeh. Aku butuh duit kayak dakwah. Lah kalau hanya sekedar jadi 1 juta, 2 juta, ndak pakai godong duit-duit aku. Bukan itu karomah itu kan itu istiqomah. Ya apa caranya umat nih yang nggak sholat jadi sholat, itu yang penting dicari. Ya apa umat nih yang nggak bisa wudhu bisa jadi wudhu, itu yang perlu dicari. Tutup sing kadoan cekak folian. Ya capek kita. Jangan cari model begitu. Karena itu wis itu mimbabit taslim. Kalaupun itu wali kita taslim. Yo gak apa-apa wali. Wis minggir, wali ini minggir. Yang kita cari wali-wali yang bisa menjadi panutan kita, gitu. Paham ya? Ada lagi? Bingung enggak? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya
Semoga Habib diberikan umur yang barokah untuk Fi khair, menegakkan ya. agama Allah dan Amin. membentengi ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Dan juga kami mohon doanya Habib untuk segala kebaikan. Amin. Yang kami tanyakan di sini Habib mengenai dauhnya Imam Malik kepada Imamuna Syafi'i yang mengatakan ya Muhammad ij'al amalaka daqiqan wa ilmaka milhan. Mungkin itu yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ij'al amalaka daqiqan. Jadikan amalnya kamu itu tepung. Wa ilmaka milhan. Ilmu kamu tadi itu ibarat garam. Yang banyak amal. Jangan banyak ilmu, dah punya amal. Kalau membuat roti, garamnya lebih banyak daripada tepungnya, atau tepungnya lebih banyak daripada garamnya. Garam itu penyedap. Penyedap daripada tepung untuk jadi buat roti. Ilmu itu adalah penyedap daripada amal. Wih, ilmu. Kola kila, kola kila, kola kila. Tapi tidak ada amal. Kasinen. Paham ya? Asin. Nggak payu. Hah? Nggak payu begitu. Nih, mudah-mudahan kau jadi ulama. Coba nanti kalau kau jadi ustadz, ulama, yang banyak amalnya. Istiqomah, sholat berjamaah. Banyak baca Quran, hizib. Kemudian banyak sedekah, fuqara masakin. Ngadakan pengajian walaupun 1 jam, 2 jam ngajarnya. Yang lainnya untuk beramal, berkah itu. Berkah itu, sedep itu. Ilmu yang diajarkan, wih, langsung diterima oleh masyarakat. Nggak ada amali, turut dok, mari ngono rokokan, main sekak, mari ngono belajar. Paham ya? Belajarnya panjang, nggak ada amal. Sholatnya nggak berjamaah, ada hizib, ada itu. Asin, nggak payu. Nggak manfaat. Paham ya? Karena itu Imam Malik nasihatkan kepada Syafi'i. Syafi'i, jadikan amal kamu itu ibarat gandum, ibarat tepungnya. Ilmunya kamu itu untuk penyedapnya. Ya, penyedapnya. Wah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan dibalik. Ilmunya jadi gandum, amalnya jadi penyedap, riak jadinya. Riak jadinya. Ya, tunjukkan, wah bagaimana khutbahnya. Kemudian foto, jepret. Paham ya? Mari ngono pejabat, jepret. Mari ngono orang kaya, wah bendero, pamflet itu. Wah. Akhirnya, amalnya hanya sekedar menjadi penyedap. Tidak benar itu. Paham ya? Karena itu jadi orang alim yang banyak amalnya, insya Allah taksirnya, pengaruhnya sama murid lebih banyak daripada kau ngajari misalnya babu fadilati siwak. Ya, kau selalu pakai siwak. Wah itu insya Allah ditiru sama muridnya. Babu fadilati siwak, tapi sing dikantongi rokok. Murid tidak ada pakai siwak nantinya. Karena itu amal lebih harus dikedepankan daripada ilmu. Nah, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami di sini ingin bertanya tentang nafsu, Bib. Setelah kami membaca kitab tentang nafsu, nafsu itu banyak dibaginya, diantaranya ada nafsul mutmainnah, ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, dan nafsul mulhamah, nafsul mardiyah, dan lain-lainnya, Bib. Ini dan nafsu itu merupakan musuh paling berat bagi kita, Bib. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan nafsu kita paling tidaklah nafsu menjadi nafsul mutmainnah, bukan nafsul ammarah.
Dan pertanyaan kami satu lagi yaitu tentang riya. Riya ini saya mendapat keterangan seakan laksana semut hitam di pakaian yang hitam di tempat yang gelap. Seakan-akan kita tidak akan bisa selamat lagi dari riya itu, Bib. Dan mohon doanya, Bib, agar hati kami selalu dipancarkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi nafsu itu sebetulnya seperti kuda. Kuda itu manfaat. Tapi jangan pakai kuda liar, dibanting kamu. Hah? Ya nafsu itu kalau al-ammarah harus kamu jinakkan. Nafsu itu kalau al-ammarah harus kamu jinakkan. Kalau sudah jinak akan berubah nanti menjadi lawamah. Kalau sudah betul-betul nurut akan jadi nafsul mutmain. Nah, nih tak kasih gambaran. Kau belajar ya kira langsung seneng. Iya enggak? Enggak kira seneng. Lebih seneng ngelihat perempuan yang joget. Nafsul ammarah bisu. Ya enggak? Tapi enggak. Masa kamu jadi orang bodoh? Masa kamu tidak ngerti agama? Ammarah. Apa? Lawamah. Nah, mulai kamu dikritik. Masa itu yang lebih kecil lebih pintar daripada kamu? Terus apa yang ngurusin madrasahnya bapaknya kamu? Itu dan ini. Belajar. Akhirnya masuk ilmu meresap. Akhirnya senang belajar. Nah, mutmainnah sudah. Begitulah juga dalam segala hal. Sholatnya, ibadahnya, zikirnya kepada Allah. Jadikan mutmainnah. Akhirnya, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Mutmainnah semuanya. Kalau sudah mutmainnah, yang gini ini pilihan Allah. Kalau mati akan dikatakan ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli wadkhuli jannat. Itu yang hebat. Karena itu tugasnya kita sekarang, nafsunya kita yang ammarah ini harus kita jinakkan. Gimana caranya? Lah, ikut baca kitab ini kan untuk menjinakkan itu. Baca kitab-kitab itu untuk menjinakkan. Karena itu kalau ada orang masih bergoro nafsunya, TTK masih udah hatam kitab VG, ada kitab Nahu, tapi ente masih tetap mengikuti hawa nafsu. TK kamu. Kamu masih belum naik kelas sama sekali. Kenapa? Kamu tidak bisa menjinakkan nafsu kamu. Kamu tidak bisa menjinakkan nafsu kamu. Kata dengan gitu. Coba. Kalau yang kamu lihat itu selalu orang yang soleh, kamu gak seneng lihat orang fasik. Ngelihat bintang film kamu gak tertarik. Kenapa? Pandangan kamu orang yang soleh sebabnya. Kalau pikirannya kamu itu Nabi Muhammad, kalau pikiran kamu itu adalah surga, ridho Allah, kamu gak seneng mikir dunia. Kamu gak seneng itu semuanya. Karena itu, kamu yang harus bisa merubah itu, jinakkan. Kuda ini jinakkan. Anjing aja bisa dijinakkan kok yang galak. Macan aja bisa dijinakkan. Nafsu ente masa nggak bisa dijinakkan? Karena itu jangan sampai nafsu kita kalap. Maka hilang ilmunya kamu. Hilang khaufnya kamu. Bahkan naudzubillah hilang imannya nanti. Fahams? Kalau bisa menjinakkan nafsu, berarti lolos nanti. Kamu akan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kasih contoh. Makan sate nikmat gak? Nikmat kan? Tapi kalau Ramadan siang hari, Anda lebih menikmati puasa. Anda bisa lebih menikmati puasa. Anda bisa menjinakkan nafsu. Anda bisa, padahal Anda lapar loh. Anda bisa menikmati itu. Berarti Anda sudah bisa sebetulnya diterapi sama agama itu untuk menjinakkan nafsu. Anda juga bisa.
Hah? Malam hari. Sholat tarawih 20 rakaat. Abot. Berat. Tapi Anda bisa melawan. Sampai kadang-kadang Anda bisa membaca 1 juz di situ. Anda bisa melakukan itu. Berarti Anda bisa ada kemampuan untuk menjaga nafsu. Setiap saatnya begitu. Hebat inti. Ramadan, dok, Syawal langsung kalah bin nafsu. Leng-leng. Teruskan itu. Anda sudah dilatih, Anda diterapi. Nafsu sudah takluk sebetulnya. Kamu bongkar lagi, wah, bangkit lagi, sulit lagi sudah kamu. Hah? Sulit lagi. Yang kedua, riya. Iya. Kita tidak ada yang selamat daripada riya. Iya. Kita harus ikhlas ya. Ikhlas itu adalah bukan kamu ninggalkan amal. Enggak mungkin akan terjadi ikhlas kecuali dengan amal. Saya takut riya. Ya berarti tidak ikhlas kamu kalau ada amal. Tetap beramal, jaga jangan sampai riya. Kamu mukhlisin. Nah, saya takut riya karena itu saya tidak beramal. Loh, kapan jadi ikhlas ente? Kapan jadi mukhlis? Lang mukhlis itu al-amal lillah. Apa artinya ikhlas? Al-amal beramal untuk Allah. Enggak ono amal, dia ono ikhlas sih. Ya itu riya. Sudah gagal 2 kemudian tidak ikhlas riya lagi. Gagal 2. Karena itu jangan putus asa terus. Nanti Allah bantu. Nanti Allah bantu. Hah? Kapan kita bisa? Banyak yang bisa selamat. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana nilai ikhlas. Orang kalau sudah nilai ikhlas itu, wih, nikmat sekali. Hah? Nikmat sekali. Tak kasih contoh ya. Seorang ibu melahirkan anak pernah riya enggak? Enggak. Dia ikhlas, ya Allah, walaupun sakit enggak apa-apa demi anakku, ya Allah, itu keluar. Waduh, senangnya setengah mati. Hah? Senangnya setengah mati. Ikhlas itu. Inti juga begitu. Walaupun